Baik, aman. Baik. Alhamdulillah sehat. Cek, Ya. cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kenikmatan yang banyak. Salah satunya adalah kita masih bisa berkumpul di sini di acara Zoom yang mana materinya sangat penting sekali. Salah satu keilmuan yaitu knowledge products ya, yaitu madu sehat manja yang mana ini sangat memberikan manfaat dengan izin Allah. Atas nikmat Allah yang diberikan, marilah kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan adanya kita banyak bersyukur dan pandai bersyukur, Allah akan selalu terus memberikan nikmatnya bertambah dan bertambah dan bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga kalinya, saya berterima kasih buat sahabat sehat di mana saja berada, baik itu dari Mitra Hermani, dari tiga level, level distributor, agen, dan reseller. Mudah-mudahan ini adalah sebagai bentuk pembinaan kita kepada teman-teman sebagai penambahan keilmuan. Dan mudah-mudahan nanti di akhir tahun 2025 kita bisa umroh bersama-sama ya. Amin, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis ataupun kondisinya, silahkan dikondisikan karena materi akan segera dimulai sama Ustadz Andi. Ya, sersan, serius tapi santai ya. Nah, sebelum materi ini dilanjutkan, saya ingin memberikan kabar gembira ya. Kabar gembira yang mana kabar gembira ini buat para eh, mitra ataupun calon mitra, yaitu promo 3 hari untuk akhir bulan Mei ini. Nah, ini insya Allah sebentar saya akan bagikan dulu layarnya. Ya, coba. Mas Tommy bisa bantu atau Ustadz Andi ininya? Yuk, untuk layarnya untuk Sebentar, ditampilkan. Ya, saya coba tampilin ya. iya. Tadi coba ngambil agak sulit. Siap. Jadi salah satunya adalah bocorannya adalah eh, teman-teman yang belanja di akhir 3 bulan ini untuk menjadi mitra, bonusnya adalah e-book yang sangat bermanfaat sekali. Nah, e-book ini langsung dan disusun oleh Ustadz Andi Hasbi dengan ketelitian yang cukup baik sekali sehingga mudah dibaca dan dipahami.
Nah, jadi sahabat-sahabat sehat, baik itu mitra Hermani ataupun calon mitra, saya sangat berharap sekali bisa memiliki e-book ini, baik secara gratis atau mungkin secara beli terpisah, ya. Ya, kami yang diharapkan sih e-booknya gratis. Cukup dengan berbelanja saja, teman-teman bisa mendapatkan gratisnya. Nah, itu. Insya Allah ya. E-book ini sudah dibagikan khususnya buat para alumni TSK waktu itu. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini ya, buat daftar menjadi mitra Hermani spesial di tanggal 29, 30, 31 Mei 2025. Cukup dengan berbelanja 2 juta, herbalnya nanti tinggal milih, bisa hubungi saya, nanti akan share katalognya. Nah, kemudian dapat bonus e-book kesehatan seharga 300.000. Dapat gratis ongkir maksimal 25.000 untuk distributor. Kemudian untuk agennya belanja sebesar 1 juta. Padahal harga normalnya itu untuk agen itu harus berbelanjanya 1.500.000 ya. Kalau distributor juga belanja normalnya itu seharusnya 2.500.000 ya. Keumumannya seperti itu. Sekarang dibuat 2 juta nih. Tapi berlangsung hanya 3 hari ya, mohon maaf. Nanti ketika tanggal 1 Juni normal lagi ya. Nah, bonusnya e-book kesehatan, satu e-book seharga 150.000, dapat gratis ongkir maksimal 15.000. Nah, judul e-booknya ini. Nanti buat teman-teman sahabat sehat, calon mitra, tinggal milih 3 bulan bebas diabetes, 3 bulan bebas hipertensi, 3 bulan bebas kolesterol, atau 6 bulan bebas kanker. Itu boleh milih ya. Silakan, seleranya mana yang dibutuhkannya. Ini biasanya ini e-book itu dibagikan buat pelatihan TSK yang nilainya 3.500.000. Nah, ini dengan belanja senilai tadi yang saya sebutkan sudah dapat bonus tuh, Masya Allah. Ini luar biasa. Terima kasih Ustadz Andi yang sudah memberikan bonus e-booknya ini, ya. Kemudian flyer yang keduanya berikutnya untuk para mitra yang sudah bergabung untuk RO. RO itu repeat order ya. Khusus di tanggal 29, 30 dan 31. Ingat, jangan sampai keliwat waktunya. Repeat order distributor berbelanja 2 juta dapat satu e-book, belanja 2,5 juta dapat 2 e-book, belanja 3 juta dapat 4 e-book. Ya, silakan buat para mitra distributor yang sudah bergabung. Kemudian di order yang agen, yang RO, belanja 1 juta dapat satu e-book, kemudian belanja 1,5 juta dapat 2 e-book, belanja 2 juta dapat 4 e-book, Masya Allah. Ya, nah ini dan judulnya juga sama ya, kayak yang tadi. Silahkan disesuaikan. Nanti kami akan bagikan flyer tersebut, insya Allah setelah acara Zoom ini. Terima kasih Ustadz Andi yang membantu kami untuk menyampaikan flyer ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Yang belum paham boleh hubungi kami ya. Nanti nomor Genwu akan disampaikan di kolom komentar. Baik, terima kasih penyampaian dari Genwu kepada Ustadz Andi. Kami persilakan untuk melanjutkan acara materi ini. Kepada beliau kami persilakan.
Mangga Ustadz. Baik, Jenwu, terima kasih banyak. Eh, Mudah-mudahan tadi info yang disampaikan oleh Jenwu bisa dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah, eh, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Saya mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binimatil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilali ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi, Jenwu dan juga sahabat sehat yang malam hari ini adalah orang-orang terpilih, begitu ya. Tidak banyak, tapi insya Allah sahabat sehat yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, keberlimpahan rezeki, dan juga tentunya kesehatan, ya. Karena eh, banyak orang yang hari ini di luaran sana, apalagi hari ini ya, sedang marak-maraknya gitu ya informasi tentang Indonesia akan dijadikan sebagai tempat uji coba vaksin TBC. Itu ya. Betul ya Jenwu ya, udah banyak banget tuh di grup-grup apa namanya? Informasi tentang hal itu gitu kan. Nah, jadi saya insya Allah sepertinya nanti kita juga akan coba eh, buatkan gitu mudah-mudahan ya. Kalau Allah berikan ilham, Allah berikan petunjuk gitu untuk saya bisa membuat sebuah produk khusus untuk penanganan virus ya, khususnya eh, TBC. Sebenarnya kalau kita mau sedikit menyinggung TBC itu ya kalau dibilang mematikan ya ada memang yang kematian faktor karena TBC begitu ya. Tapi ketika TBC itu dikendalikan dengan baik gitu ya, dengan maksimal, terutama antibodi tubuh yang kuat, maka insya Allah TBC itu tidak akan datang kepada kita gitu. Nah, makanya eh, nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk buat kita bisa bikin untuk penanganan antivirus di apa namanya di Hermani ya. Amin, amin. Begitu ya. Oke, jadi Ya. minta doanya supaya saya selalu disehatkan agar eh, produk-produk Hermani ini terus bertambah, terus melengkapi gitu ya, terus lengkap sehingga kebutuhan-kebutuhan sahabat sehat ya dari mulai kesehatan mungkin juga nanti akan merambah kosmetik mungkin ya mungkin gitu kosmetik mungkin juga nambah ke lain-lain lah ya kebutuhan harian lain-lain yang mungkin itu akan apa namanya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya jadi ya berdoa saja mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ya untuk bisa apa namanya bisa menciptakan terus produk-produk yang memang dibutuhkan karena jujur aja saya sih berharap eh, Hermani ini akan punya 100 produk lebih gitu ya 100 produk lebih yang produknya dipakai mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Sampai mau tidur lagi. Aha. Jadi semuanya kepake untuk laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semuanya bisa merasakan produk yang ada di Hermani.
Ya, tapi lagi-lagi semua itu tentunya harus izin Allah ya. Makanya berdoa mudah-mudahan diizinkan. Oke, Amin. baik sahabat sehat semua, kita masuk malam hari ini tentang madu sehat manja. Sebelum saya masuk ke situ, ada yang sudah punya belum madu sehat manja? Nih, saya ada yang sudah punya madu sehat manja. Saya udah punya berapa bulan yang lalu, Ustadz, dan bahkan sudah konsumsi. Sudah habis? Ini botol kedua, tinggal sedikit. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini juga nih, ini yang diminum istri saya sama anak saya yang perempuan nih. Ini baru buka lagi nih. Ya, Alhamdulillah. Eh, ini penampakannya seperti ini, madu madu sehat manja seperti gambar yang teman-teman lihat ya di layar. Kita sekarang bahas tentang produk knowledge-nya gitu ya. Karena pembinaan Hermani ini selain buat mitra ya, selain buat mitra-mitra yang bergabung di Hermani baik mulai dari level distributor, agen, reseller sampai dropshipper, eh informasi ini bagus banget gitu. Coba Jenwu diinfoin lagi di grup-grup mitra khususnya ya. eh, Agen, reseller udah semua ya sama dropshipper ya Udah. sama dropshipper. Nah, biar teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas di madu sehat manja ini ada berapa herbal, tujuh herbal, termasuk dengan madunya gitu ya. Termasuk dengan madunya yang kita akan bedah satu-satu ya, sehingga mungkin nanti juga mudah-mudahan ada salah satu teman-teman yang mengkonsumsi atau menjual produk ini bisa memberikan testimoni nanti di akhir ya. Gitu. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, tiga alasan utama mengapa madu sehat manja. Nah, gitu kan ya. Jadi, mengapa sih madu sehat manja ini saya produksi gitu? Kenapa kemudian kan banyak produk-produk kesehatan wanita yang khususnya kapsulnya aja, misalnya kapsul manjakaninya aja begitu ya. Biasanya kan seperti itu. Lalu kenapa saya membuat madu sehat manja diformulasikan dengan 7 herbal termasuk madu itu. Jadi 6 herbal plus madu gitu ya. Yang itu akhirnya bisa membuat eh, apa namanya orang merasakan manfaatnya gitu ya. Yang pertama dia ada kombinasi unik. Kombinasi unik dari 7 herbal terbaik. Nanti saya akan jelasin di belakang alasannya. Yang kedua, ternyata dia mampu mencegah infeksi area kewanitaan sekaligus juga meningkatkan produktivitas. Jadi sudah dia membantu ya infeksi tidak terjadi. Ya, sebentar ya, yang lagi bersuara-bersuara kita tutup dulu ya. Oke. Karena ini saya kayak ngobrol sendiri, berdua doang nih sama Jenwu nih. Yang lain videonya ditutup semua ya. Iya. Cuma Bu Ya, ya. Indi nih, Bu Indi standby kayaknya. Pakai avatar. Oke, ya. Hmm. Jadi manfaat kedua, alasan kedua, karena ternyata madu sehat manja ini bisa mencegah infeksi area kewanitaan. Kemudian dia juga bisa meningkatkan produktivitas, artinya meningkatkan tenaga, semangat, mood, ya terutama buat wanita tuh biasanya kan swing mood ya. Dia moodnya kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Nah, apalagi kalau sebelum menstruasi
suka terjadi nyeri ya, biasanya itu moodnya sangat tidak bagus gitu. Nah, yang terakhir, madu sehat manja ini kenapa bisa menjadi alasan pilihan utama, yaitu menjaga kesehatan fisik, mental, dan keharmonisan rumah tangga. Artinya, ketika fisik Anda bagus, mental Anda stabil, maka insya Allah keharmonisan rumah tangga juga menjadi semakin membaik, ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang pentingnya kesehatan kewanitaan untuk produktivitas harian itu ada tiga, ya. Ada dua hal yang menjadi perhatian dan satu adalah solusi, yaitu menjaga kesehatan intim kewanitaan. Kenapa? Karena organ intim kewanitaan yang tidak sehat maka akan menimbulkan insecure, ya, insecure bagi si wanita itu sendiri gitu ya. Misalnya, mohon maaf ya, kadang suka bau, kadang suka becek, kadang suka gatel ya, eh, ya nggak nyaman akhirnya begitu kan ya. Jadi dalam hubungan kepada suami itu jadi sangat tidak nyaman. Pun juga misalnya Anda belum menikah. Ketika Anda belum menikah, lalu Anda suka mengalami nyeri haid, mengalami keputihan, juga sangat tidak nyaman dan tidak jadi insecure gitu kan. Aktivitas kuliah dan lain sebagainya jadi pasti terhambat gitu. Pasti bermasalah gitu ya. Kemudian masalah bagi wanita yang sudah menikah tentunya ini akan berpengaruh kepada libido. Libidonya akhirnya jadi rendah. Ketika libidonya rendah, maka ketegangan di rumah tangga itu pasti naik. Nah, gitu ya. Ada hukum keseimbangan. Libidonya rendah, ketegangan rumah tangga pasti naik. Libido istrinya tinggi, libido suaminya tinggi, baik, sehat, maka ketegangan rumah tangganya pasti akan turun. Ya, itu fitrahnya sudah seperti itu. Maka kemudian madu sehat manja itu bisa menjaga keseimbangan tubuh dan menjaga wanita agar bisa lebih bahagia dan hubungan lebih harmonis. Ya, biasanya akan terlihat ketika seorang istri mengkonsumsi madu sehat manja 1 pekan deh, ya, 1 pekan atau jangan 1 pekan lah, mungkin 3-4 hari aja itu suami bisa merasakan bedanya, begitu ya. Nah, sekarang kita bahas komposisi dan khasiat ya dari racikan 7 herbal dalam satu produk ini. Apa itu? Yang pertama manjakani. Ya. Makanya kenapa madu sehat manja ya. Madu sehat manja. Ada manjakaninya di sana. Manjakaninya porsinya lebih banyak gitu ya. Porsinya lebih banyak setelah madu tentunya ya. Pertama, khasiat manjakani mengencangkan otot area kewanitaan. Maka buat wanita-wanita yang sudah melahirkan normal begitu ya, yang mungkin usia sudah di atas 40 tahun, ya, itu perlu banget menjaga otot area kewanitaan ini. Karena kalau area kewanitaan ini ototnya lemah, maka rasa nikmat yang dirasakan oleh suami juga pasti akan berkurang. Kemudian juga dia bisa mengurangi keputihan. Si manjakani ini juga bisa mengurangi keputihan. Gitu. Lalu selain itu, dia sebagai antibakteri alami untuk mencegah infeksi. Ya. Dan eh, ini akan menjadi sangat aman ketika masuknya dari apa namanya oral ya, gitu, diminum gitu ya. Jadi diproses dulu di lambung gitu, sehingga zat aktifnya yang terambil hanya zat-zat aktif yang memang dibutuhkan gitu. Ada juga kan sabun manjakani gitu ya dari luar gitu ya. Ada. Tapi efektivitasnya memang biasanya langsung terasa tuh. Tapi ada beberapa dampak yang mungkin akan terjadi. Misalnya terlalu keset, terlalu kenceng gitu ya. Akhirnya jadi tidak nyaman juga. Istri juga akhirnya jadi tidak nyaman pada saat berhubungan. Kemudian dampak untuk produktivitas itu apa? Pertama bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kenyamanan dalam berhubungan. Ini sudah pasti akan jadi seperti itu ketika seorang istri eh, punya otot kewanitaan yang lebih kuat.
gitu ya. Sehingga kepercayaan dirinya pasti naik gitu, nyaman dalam berhubungan, memuaskan pasangan, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada daun sirih. Seperti yang diketahui, udah dari dulu ya, daun sirih ini sebagai antiseptik alami untuk area kewanitaan dari bakteri dan jamur. Gitu. Kemudian dia juga mengatasi bau tidak sedap dan gatal. Bau tidak sedap dan gatal ini karena bakteri dan jamur yang jumlahnya patogen, jumlahnya banyak di area kewanitaan. Gitu. Pada prinsipnya, bakteri atau jamur di area kewanitaan ini punya manfaat, punya khasiat dia untuk melawan infeksi virus dari luar. Tapi kalau dia menjadi patogen, kalau dia menjadi jumlahnya lebih banyak mikrobiomnya, ya, maka yang terjadi akhirnya jadi bau tidak sedap, bisa juga gatel gitu ya. Pada saat berhubungan juga jadi ganggu, jadi mengganggu gitu. Nah, maka kemudian daun sirih ini dia punya dampak terhadap produktivitas itu untuk kebersihan intim secara optimal. Sehingga hubungan lebih intim bisa tanpa hambatan, gitu ya. Kalau misalnya dengan sabun sirih atau air daun sirih yang dicuci lalu kemudian dipakai buat sabunan dari luar, ya eh, ada beberapa eh, resiko yang mungkin bisa terjadi. Salah satunya si jalur apa namanya jalur organ kewanitaan menuju rahim bisa menjadi lebih kering gitu. Kalau dia kering atau pH-nya jadi pH normal gitu ya, pH-nya tidak pH yang terlalu asam, ya akhirnya bakteri itu mudah masuk. Yang kedua, sperma dari suami itu menjadi sulit masuk ke dalam gitu. Area organ intim kewanitaan itu sudah disetting pH-nya pH asam gitu kan. Maka kalau misalnya justru kalau misalnya dia dibikin netral, itu virus bakteri yang ini akan semakin banyak gitu ya. Maka dia perlu dijaga tuh area itu. Maka kalau daun sirih diminum ya, diminum dicampur dengan herbal-herbal lain justru dia bisa menjadi khasiatnya lebih aman gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya pinang jambe ya, pinang, buah pinang ya. Pertama, dia punya khasiat meningkatkan sirkulasi darah dan energi tubuh. Ketika sirkulasi darahnya lancar, maka energi dari tubuh itu akan meningkat, punya tenaga gitu ya. Kemudian dia punya khasiat untuk mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Ya, buat wanita ini sering banget nih mengalami infeksi saluran kemih gitu. Akhirnya dampaknya apa untuk produktivitas? Ketika tubuh punya energi lebih, sirkulasinya bagus, darah ya, maka tentu akan lebih semangat dalam ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus suami, ya, ngurusin rumah gitu ya. Tentu akan jauh lebih punya mood yang bagus. Kemudian yang keempat, jahe merah. Dia fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Dan dia mengatasi nyeri haid serta meningkatkan libido dan antiinflamasi alami. Nah, antiinflamasi alami ini biasanya sebelum mengalami haid akan ada nyeri karena ada inflamasi gitu ya. Maka tidak jarang seringkali saya dapati malah anak saya perempuan itu yang sebelum haid itu biasanya suka nyeri. Udah kalau nyeri itu datang langsung aja minum madu sehat manja itu setengah jam, 1 jam tuh udah mulai berangsur-angsur hilang, hilang, hilang sampai akhirnya haidnya bisa selesai gitu. Kalau istri saya, alhamdulillah eh, sudah dari muda ya sampai hari ini itu tidak pernah mengalami nyeri haid. Jadi nggak pernah ketahuan, tahu-tahu haid aja gitu ya. Nah, nyeri haid ini ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan remaja itu mesti banget diperhatikan. Ketika di usia remaja, anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak eh, sering kali mengalami nyeri haid, bahkan rutin setiap kali haid, maka resiko terhadap ketidaksuburan rahim menjadi lebih besar. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ini bisa mengakibatkan rahim itu jadi kering. Kenapa bisa rahimnya kering? Karena makanannya berantakan. Makanannya sekarang banyak yang
tidak bersih, tidak higienis, tidak sehat, gitu ya. Banyak makanan yang dimakan adalah makanan yang mengandung HPF, terbuat dari HPF. Apa itu? High processor proses food, processing food gitu ya. Jadi makanan yang dibuat dengan proses yang tinggi, nugget gitu ya. Terus apalagi ya, ya mie instan termasuk salah satunya begitu ya, dan lain Sosis, sebagainya. Ya, sosis, sosis betul. Terus pokoknya sosis, yang makanan yang diproses high processing food gitu kan itu sangat tidak frozen. sehat. Nah, akhirnya itu yang menjadi masalah ketika si wanita itu nanti menikah. Nah, dampaknya ketika madu sehat manja ini yang di dalamnya mengandung jahe merah dikonsumsi adalah gairah libidonya jadi lebih stabil. Akhirnya keintiman suami istri lebih berkualitas. Saya dapat info seorang wanita itu dari Dr. Aisyah Dahlan itu ketika dia mencapai klimaksnya dalam setiap berhubungan intim itu rasanya terasa sampai 3 hari gitu. Rasa bahagia, hormon endorfinnya keluar, hormon oksitosinnya keluar ya, hormon eh, apa beta endorfin keluar ya, hormon sebagainya yang membuat dia ngerasa nyaman sekali menjadi seorang wanita gitu ya. Dan jadi jauh lebih bahagia gitu. Padahal mungkin lagi nggak punya duit ya. Tapi bahagia-bahagia aja gitu ya. Nah, karena gairahnya jadi lebih stabil gitu. Kemudian yang kelima ada merica bolong. Nah, ini yang cukup fenomenal juga. Karena ternyata dia bisa menstimulasi metabolisme dan mengatasi masalah pencernaan. Artinya di sini madu sehat manja bisa digunakan untuk program diet bagi wanita. Nah, gitu ya. Karena kalau metabolisme Anda tidak teratur, maka proses pembakaran lemak jadi bermasalah gitu. Makan dikit cepet gemuk, makan banyak tambah gemuk, susah kurus. Kenapa bisa begitu? Karena metabolisme Anda berantakan. Karena pencernaan Anda bermasalah gitu ya. Maka perlu sekali Anda mengkonsumsi madu sehat manja ini. Dan dia juga bisa meningkatkan vitalitas tubuh karena sifatnya tuh panas. Panas itu memberikan energi gitu ya. Naik dia akhirnya jadi energi. Jantung jadi lebih kuat gitu ya. Ketika energi meningkat, maka lebih aktif dalam kegiatan keluarga. So, kalau misalnya ada anak-anak Anda yang hobi rebahan, atau mungkin Anda hobi rebahan juga bisa jadi sindromnya lagi dingin. Nah, gitu ya. Kalau perempuan kasih aja madu sehat manja nih ya, tapi yang usia-usia dewasa lah ya, bukan usia anak-anak. Maksudnya 17 tahun ke atas gitu ya. Atau yang sudah mulai haid. Nah, gitu ya. Itu bisa diberikan madu sehat manja. Oke, kemudian yang keenam ada jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini sebagai sumber detoks alami dan sumber vitamin C untuk imunitas tubuh, begitu. Kemudian dia juga bisa menyeimbangkan pH area kewanitaan. Ini penting nih. Keseimbangan pH di area kewanitaan itu sangat penting. Jangan sampai pH wanita itu menjadi normal atau bahkan basa. Karena justru itu akan menjadi masalah nanti gitu bagi kewanitaan gitu. Karena dia mesti terjaga pH area itu, area intim agar virus, bakteri ya, kuman itu tidak mudah masuk. Ketika masuk langsung mati gitu karena pH-nya cukup asam. Akhirnya dampaknya apa? Kalau misalnya Anda rutin mengkonsumsi ini, kulit Anda akan jauh lebih sehat, tubuh akan jauh lebih segar, penampilannya akan jadi lebih percaya diri. Gitu ya. Jadi madu sehat manja ternyata bisa dipakai buat banyak hal untuk kebutuhan apapun. Kebutuhan kewanitaan khususnya ya. Kemudian madu akasianya sendiri, saya pakai madunya madu akasia. Dia sebagai antibiotik alami, dia sebagai sumber energi instan. Artinya yang tadinya lemes, aduh kayak nggak ada tenaga, udah minum aja madu apa namanya sehat manja, ini akan naik lagi nih energinya gitu ya. Kemudian dia bisa meningkatkan penyerapan dari nutrisi herbal yang lain, nah gitu ya.
Akhirnya dampak untuk produktivitas apa? Mood Anda jadi stabil, stamina Anda jadi terjaga, akhirnya komunikasi dengan keluarga pasti lebih positif. Banyak banget ibu-ibu, ya, wanita-wanita yang moodnya lagi nggak stabil, akhirnya ngomong apa, ditanggapinnya apa, ngomong A, ditanggapinnya B gitu ya. Ngomong, kamu lapar nggak? Gitu, kata suaminya. Kamu nanya jam 3 sore baru nanya, aku lapar. Gitu ya. Nggak salah nanya jam 3 sore baru nanya aku lapar apa enggak. Uch, marah-marah. Begitu kan ya. Nah, jadi artinya kadang apa komunikasi itu juga sangat berpengaruh dari mood. Ketika mood seorang ibu itu stabil, terjaga, sehat, maka komunikasi keluarganya bisa lebih positif. Ya. Nah, kemudian keunggulan kombinasi herbal dengan madu itu apa? Dari semua tadi itu, lalu ketika digabungin, ini jadi apa nih gitu. Nah, paduan yang dahsyat, kalau saya menyebutnya dahsyat tuh ya, saking hebatnya jadi dahsyat ya. Apa itu? Yang pertama, madu akasia itu dia sebagai carrier atau ekstraksi alami dari zat aktif herbal. Jadi herbal-herbal ketika dia direndam dengan madu, maka ekstraksinya itu akan menjadi semakin cair, kemudian zat aktif yang ada di dalam herbal itu diambil, dikeluarkan, dan dikali lipatkan khasiatnya. Gitu. Bahkan ada yang sampai 4 sampai 7 kali lipat dari kalau kita hanya konsumsi herbal itu kapsulan, kering gitu ya. Ekstraksinya jauh lebih maksimal ketika diekstraksi cair menggunakan madu gitu kan ada ekstraksi dingin ya maserasi dingin bikin minyak-minyak herbal begitu ya seperti minyak Zen Elixir misalnya ini minyak Zen Elixir ini kan ekstraksinya menggunakan minyak ya minyak zaitun gitu ya yang kemudian dia bisa menjadi ekstraksi dingin ya dari herbal-herbal lain. Nah, sama kalau diminum maka pakai madu carriernya gitu ya. Jadi bisa lebih naik berkali-kali lipat khasiatnya. Makanya madu sehat manja bagi orang-orang yang sedang membutuhkan ini karena nyeri haid, kepala lagi pusing, badan lagi lemas gitu ya, organ intim gatel dan lain sebagainya, sudah minum madu sehat manja itu bisa cespleng lah kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, herbal-herbal yang saling mendukung. Contoh apa? Daun sirih sama manjakani. Ini akhirnya bisa jadi proteksi yang maksimal bagi organ intim Anda. Jahe merah sama merica bolong, dia bisa bikin vitalitas jadi lebih prima. Nah, maka Bapak-Bapak, mungkin ada di antara Anda yang istri Anda frigid, ya dingin, begitu ya. Coba deh kasih madu sehat manja. Atau mungkin ada di antara Anda yang mengalami menopause dini di usia di bawah 50 tahun itu sudah menopause ya menopause dini itu namanya biasanya dialami bagi wanita-wanita yang menstruasinya lebih cepat anak-anak sekarang hari ini itu punya potensi menopause-nya lebih cepat kenapa karena menstruasinya lebih dini gitu. Semakin cepat menstruasi, semakin cepat juga menopause. Ini bermasalah kan? Kalau sampai nanti menopause-nya di usia 45 tahun ini menjadi masalah nih. Gitu. Maka itu pasti akan bermasalah kepada hubungan intim, urusan ranjang, komunikasi dan lain sebagainya. Maka dua hal ini sebuah perpaduan yang saya mengatakan paduan yang dahsyat. Terakhir, sahabat sehat, dengan mengkonsumsi madu sehat manja bagi Anda ataupun Anda memberikan madu sehat manja ini kepada istri Anda, maka itu adalah investasi kesehatan wanita yang akan menjadi dasar bagi kebahagiaan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz Ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya kembalikan jika ingin ada yang mau ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah.
luar biasa keilmuannya dan sangat mendapatkan inspirasi baru ya. Ternyata eh, rasa nyeri itu bukan sebuah kondisi alami ya, karena banyak orang yang memahami, oh wajar itu mah nyeri mah, namanya datang bulan, gitu. Masya Allah. Ternyata setelah dibahas tadi, itu nanti akan berdampak sangat mempengaruhi ke depannya. Terima kasih Ustadz Andi. Buat teman-teman, silakan kami persilakan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kami mau silakan yang mau tanyakan. Untuk yang bertanya, mohon untuk mengaktifkan kameranya, Kak, jika memungkinkan ya. Ya, kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa. Itu Jenwu Ya. ada testimoni juga beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu itu dari Pak Rizal Oh ya. untuk Wah. manja. Bukan bukan beliaunya yang minum ya. Coba Ya Pak Rizal betul, mungkin betul. bisa ditanya. Iya, Baik. Pak Bang Rizal. Rizal, punten. Gimana bisa memberikan testimoni dari Aceh nih, Bang Rizal, buat teman-teman di seluruh Indonesia nih. Masya Allah. Wah, ini beliau nih, Masya Allah. Sehat, Bang Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bang Rizal memberikan testimoninya, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya memberi madu sehat manja untuk kakak perempuan saya yang sudah divonis harus operasi, meomnya harus dioperasi. Saya walaupun cuman mendapat kabar dari teman-teman itu untuk kesehatan wanita dan saat itu saya tidak mengetahui apakah itu bisa diberikan untuk miom atau tidak. Tapi saya bismillah aja Ustaz. Ah, tapi alhamdulillah perutnya udah mengecil, tidak membengkak. Dan yang satu lagi pasti, jadi yang kakak perempuan saya yang telah menderita miom ini, miomnya itu keluar kayak cairan Ustaz, darah kental itu Ustaz. Masya Allah. Darahnya darah kental gitu, keluar. Yang kedua, ada satu pasien saya lagi Ustaz. Beliau kebetulan waktu vaksin COVID jilid pertama musibah Ustaz. Sempat lumpuh selama 3 bulan. Dalam masa penyembuhan itu memang bisa dibilang kakinya itu tidak sehat sempurna, kram-kram. Tapi begitu beliau minum jamu sehat manja, Jenu badan terasa lebih seger. Cuman satu pertanyaan Jenu, kenapa selera makannya lewat tinggi ya? Itu yang saya tidak bisa jawab. Kan wanita itu kan paling pantang kalau dibilang dia gemuk. Gitu. Eh, Jadi kalau untuk sekarang yang pasien saya yang rutin ngambil, mereka rata-rata 1 bulan 2 botol gitu. Masya Allah, Masya Allah. So, habisnya satu Ya, bulan 2 botol dan uh, keluarga saya pun minum juga. Istri saya pun Alhamdulillah. minum. So, ya. Jadi yang sangat terasa ya yang tadi itu jenuh miom yang udah divonis harus operasi, tapi alhamdulillah mengecil gitu. Masya Allah. Mengecil. Tapi kalau dilihat dari hasilnya itu dia keluar tuh kayak air air yang kental gitu. Ya, Tapi ya, ya. setelah konsumsinya 1 bulan, darah kental tadi udah mulai mencair, tidak kental lagi gitu. Memang kalau saya lihat kayaknya emang luar biasa madu manja nih. Kalau yang lain saya belum coba gitu. Iya, iya, baik. Terima kasih. Masya Allah. Ada lagi Pak yang mau disampaikan, Pak? Cukup? Untuk sementara itu aja jenuh pasien saya yang Baik.
ambil cuma itu. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Punten banyak, Ustaz. Pak Rizal. Ya. Tadi ada pertanyaan nih, kenapa bisa nafsunya makannya tinggi itu, Tad? Gimana, Tad, jawabannya, Tad? Oke, pertama ini dulu ya tentang kenapa apa namanya madu sehat manja bisa membantu mengurangi miom ya, karena di sana ada manjakani. Nah, manjakani ini salah satunya punya khasiat untuk bisa apa pengaruh untuk memperkecil miom gitu ya. Tapi tentu ini harus juga dibarengi dengan perbaikan pola makan karena miom itu miom kista ya, tumor kanker keloid ya, kemudian lipoma gitu ya. Itu Iya. kaitannya dengan adanya radikal bebas yang ada di dalam mitokondria atau di dalam inti sel juga. Nah, ini bisa terjadi kalau makanan kita nggak beres, nggak sehat gitu. Jadi kalau misalnya eh, ibu ini ya si wanita ini memiliki tumor, kanker, kista, miom, maka makanannya dibenerin dulu. Yang kedua, masukin madu sehat manja. Itu akan cepat progresnya, gitu. Ya, nah kemudian kenapa tadi eh, apa kok nafsu makannya jadi naik begitu ya? Nah, karena biasanya ketika ketika minum madu sehat manja itu kan vitalitas naik, energinya naik. Orang yang energi naik itu bawaannya juga salah satunya lapar, gitu. Orang kalau mageran malas makan juga, tapi kalau orang rajin bergerak maka makannya juga jadi banyak, bawaannya pengen lapar, ngemil. Nah, pengen ini mesti di apa namanya mesti dikendalikan gitu. Misalnya ngemilnya buah, ngemilnya makan salad, misalnya begitu ya. Ngemilnya makan protein, ya telur, misalnya telur itu jangan didadar, diceplok. Telur, kuning telur sama putih ketika didadar itu akan jadi salah satu masalah gitu ya. Ini menurut Pak Beni dari Karnus ya gitu. Jadi eh, sebaiknya misalnya lapar ya udah makan protein ikan, ikannya dikukus, di steam ya. Kemudian ayam dikukus misalnya atau di steam gitu ya, sayur sop misalnya gitu. Itu akan menjaga eh, apa metabolisme tubuh dan juga menjaga tubuh itu kenyangnya lebih lama gitu. Kenyangnya jadi lebih lama. Kemudian saya juga menemukan fakta juga bahwa kalau kita makan nasi nih, kalau bisa jangan dalam kondisi panas-panas nasi, tapi dia harus dalam kondisi dingin. Kenapa bedanya apa? Nasi yang dikonsumsi dalam kondisi panas, satu kadar gulanya tinggi, yang kedua dia cepat hilang di dalam tubuh, sehingga gampang lapar lagi. Tapi kalau nasi itu dalam kondisi dingin, kadar gulanya sudah turun dan ketika di dalam tubuh dia lebih lama menekan rasa lapar, gitu. Ya, jadi memang enak sih makan nasi panas-panas, campur ikan asin misalnya begitu ya, sayur asem gitu. Tapi ya itu mungkin satu dua kali lah gitu ya. Nah, jadi enak, jauh lebih bagus nasi dingin. Nah, itu tadi jawaban saya, Jenwu, terkait madu sehat manja itu. Dan saya sangat bersyukur sekali Pak Rizal ini salah satu distributor kita di Aceh. Maka buat teman-teman sahabat sehat yang mungkin ada di wilayah Medan, Aceh Tamiang, Lok Sumawe, Banda Aceh, gitu ya, daerah Sumatera Utara pun, silakan nanti bisa hubungi Pak Rizal nih untuk pembelian produk dari Hermani. Itu aja, Jenwu. Baik, terima kasih, Stan. Punten, saya minta informasi atau testimoni dari Ibu Foni. Kalau nggak salah, Bu Foni juga pernah bercerita tentang madu yang ini, madu maja, madu sehat manja. Bu Foni, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Bu Foni, beliau adalah agen dari Jogja, Yogyakarta. Buat teman-teman yang berada di Jawa Tengah, nanti bisa menghubungi beliau. Insya Allah stok beliau komplit ya. Ada yang mau disampaikan Bu Foni barangkali? Atau ada yang mau ditanyakan?
Buat yang lain boleh. Oh ini Ustadz ada yang masuk nih. sambil nunggu Tunggu Ustadz. teman-teman nih tadi saya kirim PDF ya ke Siap. manajemen PDF materi malam hari ini. Nanti bagi teman-teman mitra baik agen, distributor, reseller ya yang membutuhkan ini nanti bisa japri Jenwu atau japri admin begitu ya. Nah, supaya teman-teman juga dapat ilmunya juga gitu. Ya, kita kasih gratis. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Nah, Masya Allah. Ada pertanyaan Tad, dari beberapa, eh, apa sih yang menyebabkan orang itu sulit hamil? Apakah itu karena mungkin dari prianya atau wanitanya, atau memang padahal mungkin dia itu dulunya janda punya anak satu, yang satu laginya duda punya anak satu, kemudian qadarullah berjodoh, menikah sampai bertahun-tahun belum punya anak. Nah mungkin apa ya kira-kira yang menyebabkan? Nah itu kadang-kadang sering sekali itu dipertanyakan Tad. Secara ringkas aja Tad, gimana tuh? Orang tuh nggak susah banget itu hamilnya Tad. ya. Tipsnya Itu gimana ada kalian Tad? itu kejadian unik ya. Jadi Iya, i- istri eh, apa pernah menikah punya anak, suaminya juga pernah menikah punya anak gitu ya. Terus ketika ya, gabung, lah kok nggak punya. Nah, atau juga sama juga kasusnya, suami istri belum punya anak, lalu suaminya cek spermanya bagus, jumlahnya banyak, bentuknya bagus, kekuatannya oke gitu ya. Lalu istri rahimnya bagus, apa hormonnya juga oke, menstruasinya lancar dan segala macam. Kenapa mereka semua belum bisa punya anak? Ini kita tidak bicara tentang takdirnya ya. Kalau udah bicara takdir ya ditutup sampai di sini. Tidak akan dapat ilmunya gitu kan kalau udah bicaranya takdir. Tapi kita bicara bahwa punya anak itu nggak cuma sekedar sperma ketemu dengan sel telur, tapi juga ada chemistry di dalam itu. Nah, hmm. chemistry. Sperma itu kan makhluk, betul ya, Jenwu ya. Makanya Iya betul. eh, dia dia bernyawa, dia beregenerasi. Ketika siapa segala yang bernyawa pasti akan mati gitu kan. Makanya sperma itu nggak semuanya bisa nyampe sel telur kan gitu kan ya. Nah, Iya. gitu. Sel telur itu juga makhluk gitu ya. Sel telur juga Hmm. makhluk. Maka sperma dan sel telur ini sama-sama punya inang. Inangnya itu apa? Ya pemilik tubuh itu. Sel telur punya inang namanya perempuan, sperma punya inang namanya laki-laki. Kalaulah si suami dan istri ini secara mentality, secara chemistry-nya nggak ketemu, nggak dapet, maka sel telur juga begitu dengan sperma. Ketika istri terlalu mendominasi dalam keluarga, setiap suami sampaikan nasihat dibantah, itu sperma masuk ditolak sama sel telur. Gitu. Begitu juga suami yang tidak punya kowam dalam rumah tangga, dia merasa lemah dalam rumah tangga, dia ngerasa minder karena mungkin dia nggak bekerja dan lain sebagainya. Lalu sperma masuk nggak berani tuh nyampe ke sel telur tuh lemah semua gitu. Ya, selain kasus-kasus lain, potensi AIN dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya jawaban ringkasnya seperti itu. Yang itu nggak bisa terdeteksi lewat alat-alat pengecekan kesehatan. Itu Hmm. hanya bisa terdeteksi lewat konsultasi secara mendalam. Begitu, Jenwo. Siap, siap. Masya Allah. Terima kasih. Tadi Ibu Foni sudah on cam nih. Ibu Foni ada yang mau disampaikan sebagai agen di Yogyakarta? Monitor Bu Foni. Oke. Buat sahabat Maaf, lain, Jenwo, kadang HP-nya error, nggak bisa dipencet. oke nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Ah, boleh menyampaikan testimoni boleh Bu. Kan Ibu kan Oh, agen banyak tentang ini oh manja. ya, Manja. Mangga oh Bu. ya. Eh, saya pernah waktu pertama konsumsi madu sehat manja itu,
Waktu itu memang telat berapa hari gitu Jenu. Tapi akhirnya begitu minum itu langsung keluar. Ya, Insya Allah. alhamdulillah lancar begitu minum madu sehat manja. Ya, ya, Dan ya. alhamdulillah juga nggak ada nyeri head. Wah, Alhamdulillah. Dengan izin Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. ya mungkin eh, itu Jenu testimoni yang saya konsumsi sendiri. Terus ada Iya, juga temen yang sudah konsumsi juga sama. Alhamdulillah nggak sudah nggak nyeri head lagi dengan konsumsi madu ini. iya. Ya, makasih Jenwo. Siap, terima kasih Ibu Foni. Masya Allah. Dan kata Ibu Foni minta request madu untuk langsing ya, Tan. Karena ada yang bertanya begitu tuh. Ada Tapi kok, konsumen Ustadz, ada konsumen. iya, betul. Nanti Iya, insya Allah dikirimkan. Insya Allah, Insya Allah. Boleh dijawab, Tan, iya monggo. soal bentar Ustadz. Saya ini dulu. Eh, kan ada konsumen yang sakit lambung, Oke, oke, monggo, lambungnya monggo. nggak enak. Iya, ada konsumen yang sakit lambung, lambungnya nggak enak. Kemudian saya sarankan untuk minum madu lambung. Begitu dia lihat kegunaannya, salah satunya adalah untuk meningkatkan nafsu makan, dia nggak mau. Alasannya karena dia baru diet, baru pengen pengen kurus. Jadi dia nggak mau konsumsi madu lambung karena salah satu fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan. Justru dia malah nanya kalau ada malah yang untuk melangsingkan katanya gitu. Iya, siap. Maka, Tan, Ya, silakan, Eh, Tan. makasih Ustaz. pertanyaannya minta dibuatin atau bagaimana nih? Enggak Ustaz, itu hanya ini ada konsumen yang tanya aja. Jadi pada prinsipnya saya kalau kemudian teman-teman membutuhkan madu untuk produk pelangsingan yang sehat, tentunya ya yang sehat, yang eh, apa punya efektivitas bagus gitu ya, itu nanti insya Allah akan dibuatkan gitu. Karena eh, sebenarnya setelah saya coba gitu ya, proses berapa ya, 8 8 dua eh 8 14 ya, 8 14 itu maksudnya eh, ada waktu kita berpuasa selama 8 jam begitu ya. Eh, Pagi hanya minum air putih dengan cemilan, siang itu makan siang biasa sampai jam 2 siang, lalu habis itu puasa lagi menjelang sore sebelum jam 7 malam itu makan lagi satu kali lagi yang apa namanya yang eh, apa terkontrol ya. Itu ternyata juga efektif dalam menurunkan berat badan gitu. Dibanding kita memasukkan herbal yang berkontraksi ya kepada usus untuk eh, apa namanya membuang feses gitu ya. Justru proses yang seperti itu tidak boleh berlangsung lama, maksimal hanya 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, dia harus berhenti dulu 1 bulan, baru nanti konsumsi lagi. Kenapa begitu? Karena herbal yang sifatnya pencahar ya, gitu ya, yang membantu buang air besar, sering-sering misalnya dalamnya ada jati Cina gitu ya, itu bisa membuat apa namanya tuh sensor yang ada di usus besar, khususnya di bagian sigmoid, ya di usus descending, itu menjadi tidak normal, ya sensornya menjadi bermasalah ke depannya. Akhirnya nanti kalau nggak dikasih herbal itu
sensornya nggak akan mendeteksi ada tumpukan feses di dalam gitu. Nah ini jadi masalah karena terus-terusan dikasih herbal pencahar gitu. Maka nanti bisa saja komposisinya tidak dibuat banyak gitu ya, sehingga BAB-nya juga lebih stabil, tapi membantu proses metabolisme. Prinsipnya itu, kalau metabolisme lemaknya stabil, maka maka berat badan juga bisa dikurangi gitu karena metabolismenya terjadi, pembakarannya terjadi gitu ya. Seperti itu sih Jenu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan nanti Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan gitu ya. Kita bisa bikin madu langsing, slimming honey gitu ya. Mudah-mudahan. Ditunggu Ustadz. Ya, Baik. bikin ini aja. Kalau teman-teman nanti saya kadang akan minta doa sama Allah makin kenceng kalau udah ada listnya. List order baru saya minta ya Allah list aja dulu lah list gitu kan list tuh ini kan melihat animo ya saya juga minta ya Allah ini banyak yang butuh gitu ya baru nanti saya terus doanya yang kencang gitu biar dimudahin. Baik. Terima kasih Ustadz sudah memberikan informasinya yang sangat berharga sekali buat kita. Buat teman-teman lagi yang mau bertanya tentang madu sehat manja ini, silakan. Kalau tidak, mau kami tutup, ya. Nah, Ustadz, nanya. ya boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo Ustadz, nanya apa kalau apa kan kalau saya kan man Ustadz. Kadang kadang minum itu kadang agak ngaruh juga ke mah kayaknya ya Ustadz ya agak-agak apa minum madu zat manja itu agak agak bikin apa agak perih juga perut dibuatnya mungkin apa harus habis habis makan kali ya ini konsumsinya seperti itu. Kemudian yang kedua Oke. itu pemakaiannya itu jangka panjang aman gak ya Ustadz gitu kan? Apa untuk waktu tertentu saja, untuk kondisi tertentu, pas kita kondisi tertentu saja, atau bisa diminum tiap hari jangka panjang ada efek sampingnya nggak atau seperti apa gitu Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz. Siap, makasih Bu Dina. Bu Dina di Padang ini ya. Masya Allah. Kan baru Ustadz. Pekanbaru, Masya Allah. Pekanbaru, iya. Oh iya, minta doa ya mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke Pekanbaru karena berapa sekitar 1 pekan atau 2 pekan yang lalu ada teman-teman dari Pekanbaru mengundang saya untuk bikin training di sana, training stroke gitu. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sana nih, ke Pekanbaru ya. Kemarin sudah ada beberapa kali teleponan gitu ya. Oke, pertama saya jawab dulu gini. eh Madu sehat manja itu ada merica bolong di sana, ya. Dia karena sifat herbalnya itu sifat panas, maka dia punya potensi untuk berkontraksinya lambung. Maka yang bagus makanya saya seimbangkan dengan jahe. Jahe itu kan hangat gitu ya. Dia bisa meredam panasnya si merica bolong ini. Nah, mungkin bagi mereka-mereka atau seperti Budina yang mahnya sudah cukup akut, ya, maka saran saya minumnya itu setelah makan. Jadi 1/2 jam setelah makan itu minum, jangan dalam keadaan perut kosong. Atau jangan jarak terlalu jauh sama makan. Jadi misalnya 1/2 jam aja, jangan jarak sampai 2 jam gitu ya. Misalnya makan jam 7 pagi, terus minum madunya itu jam 10. Nah, itu sudah agak kosong tuh perut tuh. Jadi jam 7 makan, setengah 8 sudah minum madu sehat manja. Kemudian ditambahin juga sambil juga dikonsumsi aci Garut untuk memperbaiki lambung. Karena kan sudah ada apa madu di madu sehat manja, nggak usah pakai misalnya madu good relief begitu ya. Bisa diganti dengan aci Garut gitu ya. Nah, kemudian emosionalnya dikendalikan.
Karena rata-rata perempuan-perempuan yang punya masalah dengan mah itu juga masalah dengan emosional gitu ya. Dan yang terakhir, apakah ini konsumsi jangka panjang aman? Insya Allah aman. Kenapa begitu? Karena komposisi yang diberikan itu tidak berlebihan komposisinya, sehingga adalah jika dikonsumsi madu sehat manja ini dalam waktu lama, dosisnya itu dosis maintenance. Maintenance itu sehari misalnya cuma 1 sendok atau 2 sendok cukup. Tapi kalau pengobatan, maka bisa sehari 3 kali 3 sendok gitu ya. Tapi kalau untuk jaga kesehatan aja, maka cukup 1 hari itu 1 sendok atau 2 sendok saja. Seperti itu, Bu Dina ya. Baik, terima kasih sudah Sama-sama. memberikan informasinya. Masya Allah, Ibu Dina. Begitu jawabannya dari Pak Ustadz. Sebelum saya tutup acara ini, saya memberikan kabar gembira, yaitu tentang rencana kami roadshow, yaitu untuk roadshow workshop pijat stroke. Ya, Masya Allah. Mana di untuk memperkenalkan produk yaitu minyak balur stroke Zen Elixir. Nah, sebelum saya sampaikan, saya minta izin kepada Opung untuk menyampaikan testimoni sedikit, Opung. Ya, Masya Allah. Beliau ini sahabat saya, beliau umurnya 70 lebih, yang qadarullah kemarin diuji oleh Tuhan, mengalami kecelakaan. Ya, sampai kaki kirinya itu tidak bergerak selama kurang lebih 3 mingguan. Nah, qadarullah dengan izin Allah dibarui dengan minyak itu bisa bergerak. Selamat malam, Opung. Masya Allah. Boleh cerita sedikit nih, Opung? Buat teman-teman kasih tahu ya. Masya Allah. Silakan, Opung. Cerita sedikit, Pung. Suaranya masih belum diaktifkan, Opung. Oke, aman. Ya, udah. Ya, aman. Silakan, Udah. Opung. Ya, waktu saya kecelakaan, itu saya kena di pelipis kanan, ada luka ya. Jadi kaki kiri tidak bisa bergerak sama sekali. Masya Allah. Saya menunggu itu obatnya ya dari sana, kan belum datang. Begitu datang sudah kira-kira hampir 1 bulan, saya langsung pakai sambil saya pijat. Itu saya coba gerakan, itu bisa itu. Allah. Alhamdulillah. Kemudian Dengan izin. seminggu seminggu kemudian saya sudah mulai latihan jalan. Masya Cuma Allah. itu jalannya itu masih belum stabil ya, masih goyang gitu. Tapi itu cepat sekali. Opung, kalau boleh tahu, Opung pakai sendiri, diobatin sama orang lain, atau gimana Pakai Opung? sendiri. Saya pakai sendiri. Ya Pakai oleh sendiri, sendiri. Ya, pijat-pijat sendiri. ya pijat sendiri. Luar biasa. Itu memang cepat sekali itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya. Opung, nggak ada kalau nggak ada halangan, ya mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke sana, ke rumah Opung gitu ya. Nanti eh, apa perwakilan dari HMA dan Hermani, insya Allah nanti ke sana. Mudah-mudahan doakan dalam waktu dekat bisa main ke sana silaturahim. Nanti jadwalnya akan diatur sama Jenwu supaya kita bisa nengok, gitu ya Opung ya. Ya, amin. Terima kasih. Sama-sama Baik. Opung. Terima kasih Opung. Masya Allah. Sudah Oke. memberikan Tanya testimoninya. Opung, Ya, Jenwu, Ya. maaf menyela sebentar. Boleh, boleh Bu Foni. Mangga, silakan. Maaf Opung, tanya itu dari kaki tidak bisa digerakkan, kemudian pakai minyak Zen Elixir itu kira-kira berapa hari terus bisa digerakkan Opung? Pemakaian berapa hari hari? itu juga bisa. Hari itu juga saya sudah bisa gerakan itu. Oh, Masya baru Allah. sekali pakai langsung bisa Opung? Ya, tapi ya kita mesti usaha dipaksain ya. Kalau kita nggak mau paksain ya Oh, gerak juga. Ya, ya, ya. oh ya ya.
Masya Allah ya. Cuma waktu Opung Oh ya. belum pakai minyak Zen Elixir itu, Opung Ya, juga sudah coba memaksakan untuk menggerakkan kaki kan? ya. Tapi belum bisa, Belum bisa. belum bisa. Sudah dipijat juga. Iya, pijat juga. Pakai minyak juga kan pasti mijatnya. Pakai ya. Begitu datang minyak Zen Elixir, pakainya Zen Elixir juga sama dipijat. Nah, Dan sama juga dipaksa untuk bisa bergerak. Akhirnya ya. Tuhan kasih izin, Opung bisa bergerak. Iya. Luar biasa ini. Rasanya gimana Opung di kulit gimana Opung diolesin minyak itu? Rasanya, aromanya Eh, agak hangat sedikit. agak hangat. Aromanya gimana? Aromanya enak ya. Enak ya? Ya, Masya Allah. Wangi Ustaz. Aromanya agak Wangi. wangi. ya. Oke. Memang Alhamdulillah. Ustadz saya Ya. juga merasakan juga. Kan beberapa waktu yang lalu itu sempat sedikit cedera di punggung bawah. Nah, Mm-mm. mungkin ya semacam yang penyakit-penyakit sekarang itu ya. Tapi alhamdulillah saya pakai terapi PTB 2 hari langsung enakan. Terus waktu itu kan karena minyaknya belum datang, jadi masih agak kadang-kadang terasa nyeri. Nah, alhamdulillah begitu minyaknya sudah datang, itu setiap hari saya olesin sambil dipijit-pijit sedikit, ya minimal 3 kali. Alhamdulillah berangsur hilang rasa nyerinya itu. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahagia nih ngedengarnya nih. Saya Allah. Boleh, lagi Pak. lagi mencoba memformulasikan, ini bocoran aja ya, memformulasikan sebuah gel yang itu bisa menjadi pendamping dari MLS nyeri. Jadi khusus untuk mengatasi masalah nyeri. Misalnya nyeri apa? Tapi karena ini gel, jadi nggak bisa dipakai buat di kepala ya. Maksudnya sakit kepala diolesin di kepala gitu kan nggak bisa ya, di rambut nggak bisa. Tapi misalnya sakit gigi, bengkak, gusi, gondongan, sakit frozen shoulder, sakit lutut, sakit pinggang, saraf kejepit gitu ya, sakit di engsel, di tumit. Nah itu pakai MLS nyeri, terus juga bisa pakai gel ini gitu setelah setelah selesainya. Jadi kayak tadi nih penggunaan Zen Elixir ini buat sakit pinggang gitu ya. Tapi nanti bentuknya gel, jadi agak lebih lebih fokus ke penanganan nyeri. Ya, mudah-mudahan doain aja ya. Doain aja. Ini masih masih coba cari petunjuk terus, literatur ya yang aman seperti apa, tapi yang cespleng gitu. Jadi pakai 3-4 kali pakai. Jadi kalau seharian dipakai itu besoknya ya itu udah berangsur jauh lebih baik dan bahkan bisa hilang nyerinya. Mudah-mudahan ya. Doakan saja. Amin. Amin. Terima kasih kepada Opung Johan dan Ibu Poni yang sudah memberikan testimoni. Insya Hmm. Allah webinar ini akan kami tutup. Dan sekali Ini lagi untuk pemesanan minyak Zen Elixir dan madu sehat manja bisa hubungi Jenwu ya. Bisa dicatat nomor saya 085 324 218 007. Sudah ditaruh di kolom komentar ya. Jangan dan insya Allah nanti workshop pijat stroke itu untuk bulan Juni itu di Bogor dan rencananya roadshopnya kita di setiap kota nih, termasuk wilayah Ciayu Manjakuning. Insya Allah kami targetkan bisa di 4 wilayah itu ya. Kami lagi berkoordinasi buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa hadir dan biayanya sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau. Tidak lebih dari 500 kurang lah jelasnya. Antara 300.000 ke bawah. Nah, nanti insya Allah nanti pastinya akan diinformasikan. Ya, insya Allah akan memberikan manfaat. Tadi jelas tadi informasinya dari testimoni
Opung Johan dan Ibu Foni. Dan videonya insya Allah sudah tersebar di grup ya. Nanti akan kami viralkan dan saya sudah minta izin sama Opung untuk jadi viral gitu. Gak apa-apa aja, gak apa supaya menebarkan manfaat. Alhamdulillah Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum